Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah Jiang Chuan melaporkan ke Master Jiu Chen bahwa kuil Buddha telah dihancurkan oleh Liu Bei, dia pun pergi untuk mengingatkan Dao Gu agar dia membunuh Xiao Chen. Tiba-tiba seseorang dengan pakaian serba hitam muncul di tempat Master Jiu Chen. Dia adalah Raja Hitam yang dipanggil Tuan oleh Master Jiu Chen. Mereka memiliki sebuah kerjasama yang sangat besar untuk kesembilan alam. Ketika rencananya berhasil, Raja Hitam akan memberikan kesembilan alam pada Master Jiu Chen. Setelah obrolan tersebut, Raja Hitam pun pergi meninggalkan kediaman Master Jiu Chen. Master Jiu Chen kembali ke tempat duduknya. Dia sangat senang. Hanya tinggal 1 tahun lagi. Tidak peduli Liu Bei sekalipun. Bahkan jika dia adalah dewa dari kesembilan alam, Master Jiu Chen tidak akan peduli. Kembali ke keluarga Shou. Shou Jingxi menyapa semua orang yang ada di sana. Dia sudah selesai membacakan aturan peringkat naga dan pinik. Di bulan depan, peringkat naga dan pinik akan dimulai. Semua peserta sangat bersemangat mendengar pembukaan peringkat naga dan pinik yang akan segera dimulai. Setelah membacakan semua itu, acara makan-makan dimulai. Para pelayan membawa makanan keluar, memberikannya kepada para peserta. Jiang Chuan mengatakan, para peserta lain telah membentuk kelompok. Merasakan hal yang sama, Xiao Chen merasa suasana di sini mulai tidak nyaman. Kemudian dia berdiri, berencana meninggalkan tempat tersebut. Dia juga mengucapkan selamat tinggal kepada Aheng dan gadis Taigu. Xiao Chen melirik ke tempat Raja Kera, memintanya membawa Lin Peng bersamanya. Raja Kera pun menyuruh Lin Peng mengikuti Xiao Chen. Mereka berdua berjalan. Hal itu diperhatikan oleh Shou Jingxi. Dia merasa aneh, kenapa Xiao Chen dan Lin Peng pergi bersama. Xiao Chen berjalan, diikuti oleh Lin Peng. Sesaat, Xiao Chen mempercepat langkah. Dia melompat ke atas genteng. Lin Peng merasa Xiao Chen ingin menguji kecepatannya. Tentu saja Lin Peng tidak mau kalah. Dia melesat mengejar Xiao Chen. Mereka berdua saling bersaing dalam hal kecepatan. Sesaat, Xiao Chen berhenti. Di belakang ada Lin Peng. Dia mengusap keringat yang menetes di dahinya. Lin Peng merasa pemuda yang dia ikuti sangat cepat. Kemudian bertanya, apakah Raja Kera bisa melihat tingkat kultivasi Xiao Chen? Raja Kera mengatakan dia bisa melihat, namun tidak mau memberitahu Lin Peng. Xiao Chen ini sangat kuat. Lin Peng akan mengetahuinya nanti. Lin Peng bertanya, kenapa Raja Kera malah memuji Xiao Chen dan tidak mendukungnya? Raja Kera hanya bisa menyuruh Lin Peng percaya dengannya. Xiao Chen menoleh ke belakang, mengatakan, akar kultivasi Lin Peng benar-benar kokoh, yang membuat Xiao Chen terkesan. Kecepatannya juga cepat dan mampu mengendalikan kekuatan, mendekati kesempurnaan. Bisa dikatakan, Lin Peng adalah pejuang terkuat yang pernah ditemui Xiao Chen. Mendengar evaluasi Xiao Chen membuat Lin Peng merasa malu. Setelah pujian, Xiao Chen mengatakan, kekurangan besar yang dimiliki Lin Peng, dia belum pernah merasakan yang namanya kematian. Xiao Chen menyerang Lin Peng secara tiba-tiba, yang membuatnya terkejut. Lin Peng dapat melihat Raja Neraka yang akan mengambil hidupnya. Seketika Xiao Chen berhenti menyerang. Dia mengatakan, Lin Peng kehilangan semangat bertarung karena sedikit hawa membunuh dari Xiao Chen. Jika dia berada dalam pertarungan hidup dan mati, Lin Peng tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertahan. Lin Peng masih terkejut. Dia tidak bisa menerima perkataan Xiao Chen. Maka dari itu, Xiao Chen menyuruhnya maju untuk melawan. Raja Kera mengatakan, hawa membunuh dengan jiwa ilahi Xiao Chen sangatlah kuat. Dia takut tidak ada satu orang pun di kesembilan alam yang bisa bersaing. Xiao Chen hanya ingin Lin Peng merasakan kematian secara langsung. Mendengar evaluasi dari Raja Kera, Lin Peng berencana menggunakan tombaknya untuk melawan Xiao Chen. Dia juga mengingatkan Xiao Chen agar dia lebih berhati-hati. Senjata tombak merupakan kartu trupnya. Xiao Chen dapat melihat tombak itu memang senjata dari Master Iblis. Meski dalam kondisi buruk, tapi bisa mencapai tingkat bumi. Ada kemungkinan jika diperbaiki, tombak itu bisa mencapai tingkat surga. Raja Kera menutup mata. Baginya, di depan Xiao Chen tidak ada gunanya senjata tingkat surga. Kekuatan yang kuat dilepaskan oleh Lin Peng. Xiao Chen merasa kekuatan tersebut tidaklah buruk. Jiwa dengan jiwa perang ini adalah kaisar ilahi yang ada di dalam tubuh Lin Peng. Dan juga ada kekuatan sihir Raja Kera, Kera Iblis. Jiwa kaisar ilahi dapat meningkatkan kecepatan dan juga reaksi Lin Peng ke tingkat yang ekstrim. Dan sihir Kera Iblis dapat meningkatkan kekuatannya hingga 10 kali lipat. Xiao Chen sangat bersemangat. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Lin Peng memang kuat. Setelah menyelesaikan persiapan,
Lin Peng mengeluarkan teknik pertamanya untuk menyerang Xiao Chen. Tombak dilepaskan ke arah Xiao Chen. Tombak itu melesat diselimuti oleh aura yang kuat. Xiao Chen juga mengeluarkan cincin emas yang melingkari tubuhnya. Sebagai tanda, dia menggunakan teknik Kuling Taiko. Xiao Chen tidak menghindar dari serangan yang datang. Dia menerima tombak tersebut. Senjata tombak mendarat pada dada Xiao Chen. Lin Peng terkejut melihat Xiao Chen tidak menghindari serangannya. Tombak pun mendarat di dada Xiao Chen. Namun Xiao Chen mengatakan, apakah tombak Lin Peng dapat menembus pertahanannya? Lin Peng langsung memperhatikan detail di mana tombak tersebut mendarat. Tekanan yang kuat menghempaskan sekitar tempat tersebut. Setelah itu, ledakan yang kuat muncul menghancurkan tempat itu. Asap berterbangan menutupi tempat Xiao Chen. Tetesan darah keluar jatuh ke tanah. Darah itu berasal dari Xiao Chen, namun dia masih tenang. Serangan yang dikeluarkan oleh Lin Peng cukup mengerikan bagi Xiao Chen. Xiao Chen tidak menyangka serangan itu dapat merobek pertahanan tingkat keduanya. Xiao Chen bertanya, apakah teknik tersebut milik Raja Iblis? Kenapa Xiao Chen tidak pernah melihatnya? Raja Kera mengatakan, itu adalah teknik Raja Iblis yang belum selesai. Jadi, Raja Iblis tidak pernah mengeluarkannya. Xiao Chen mengevaluasi. Gerakannya cukup kuat, tetapi pengguna seharusnya membangkitkan kekuatan seni bela diri ke level 3 tingkat dasar. Lin Peng menatap Xiao Chen dengan sangat serius. Dia akan mengeluarkan pukulan penuhnya. Serangan sebelumnya hanya dapat menyakiti Xiao Chen. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi jika dia menggunakan seni bela diri tingkat 3-nya. Xiao Chen dapat merasakan perubahan suhu semakin rendah. Melihat teknik yang dikeluarkan, entah kenapa, si hitam meneteskan air liur. Xiao Chen menyuruh si hitam tidak memakan jiwa tersebut. Seketika, si hitam jadi lesu. Dia menyadari Lin Peng membangkitkan Li Kuanbing, sesuatu yang hanya ada di luar domain. Jika si hitam bisa menelannya, basis kultivasi si hitam akan meningkat. Lin Peng memperingatkan Xiao Chen. Serangan yang dia keluarkan adalah serangan penuh. Xiao Chen sudah siap menerima serangan tersebut. Beberapa pohon mulai membeku. Aura dingin yang dikeluarkan Lin Peng sangat kuat. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan Lin Peng menghilang. Xiao Chen menyebarkan kekuatan spiritual. Dia dapat melihat tidak hanya tanah, bahkan hutan membeku. Dia juga dapat merasakan di mana Lin Peng berada. Xiao Chen merasa semua ini cukup menarik. Serangan tombak dilepaskan oleh Lin Peng mengarah ke Xiao Chen. Tombak tersebut mengenai Xiao Chen dan menghancurkan cincin emas yang melingkari tubuh Xiao Chen. Xiao Chen dapat merasakan kekuatan penghancur yang kuat. Dia terpental ke belakang dan segera menyetabilkan tubuhnya. Xiao Chen merasa serangan tersebut sangat kuat sampai bisa menghancurkan pertahanan keduanya. Lin Peng terjatuh. Sepertinya dia telah menggunakan semua kekuatan. Namun, dia tidak menyangka Xiao Chen tidak akan terluka setelah menerima serangan penuhnya. Raja Kera mengatakan bahwa Lin Peng sudah cukup kuat. Kemudian Raja Kera bertanya, bagaimana pendapat Xiao Chen terkait Lin Peng? Xiao Chen memberi acungan jempol. Lin Peng ini sangatlah kuat. Dia bisa membobol pertahanan Xiao Chen. Kekuatan seperti itu tidak bisa diremehkan. Raja Kera sangat bangga dengan kemampuan yang dimiliki Lin Peng. Xiao Chen juga memberikan evaluasi yang tinggi. Ada kemungkinan Lin Peng ini akan dapat melewati kemampuan Raja Iblis. Raja Kera tertawa senang dengan pujian tersebut. Xiao Chen mendekat ke Lin Peng, memberinya nasihat. Peringkat naga dan pinik masih belum dimulai, dan Lin Peng masih memiliki waktu untuk berlatih. Serangan yang sebelumnya dikeluarkan masih memiliki kekurangan. Kalau Lin Peng bisa melatih ke tingkat sempurna, kekuatannya tidak akan diragukan lagi. Setelah memberi nasihat, Xiao Chen pergi meninggalkan Lin Peng. Dia berjalan menjauh dari tempat tersebut. Merasa sudah jauh, Xiao Chen menghela napas. Dia tidak mengira seseorang dari dunia ini bisa menembus pertahanan perangnya. Sepertinya Xiao Chen harus berlatih. Kemudian dia menatap ke langit dan berpikir, kalau orang tersebut tahu, ini pasti akan sangat memalukan. Xiao Chen kembali ke kediaman dan menyapa orang-orang yang ada di sana. Luan Ping mengatakan, sarung tangan Xiao Chen sudah selesai. Sarung tangan benar-benar diperbaiki dan seperti baru. Setelah diperbaiki, sarung itu menjadi senjata tingkat bumi level 5. Jiang Chuan mengatakan, di keluarganya tidak ada orang yang memiliki senjata tingkat tinggi seperti ini. Xiao Chen menerima sarung tangan dan langsung mengenakannya. Dia merasa sarung itu tidaklah buruk dan seharusnya sudah cukup. Namun Xiao Chen masih berharap bisa menggunakan sarung tangan surgawinya. Xiao Chen mengucapkan terima kasih atas kerja keras Luan Ping. Peringkat naga dan pinik akan segera dimulai. Saat ini, Xiao Chen ingin melanjutkan pelatihan.
kemudian bertanya, bagaimana dengan seni bela diri yang Xiao Chen berikan kepada Jiang Chuan. Jiang Chuan mengatakan, semuanya berjalan dengan baik, namun Xiao Chen merasa Jiang Chuan tidak melatih teknik tersebut. Jiang Chuan menggosok kepala, dia belum mengerti sepenuhnya. Xiao Chen menyuruh Jiang Chuan kembali berlatih. Kalau tidak, dia akan menjadi karung samsak. Mendengar evaluasi Xiao Chen, Sotua dan Luan Ping hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka merasa ragu dengan kemampuan yang dimiliki Jiang Chuan. Di dalam kamar, Xiao Chen sedang melakukan kultivasi. Gerakan demi gerakan diperagakan oleh inti sihir Xiao Chen. Di waktu yang sama, di keluarga Shao, seseorang datang menyerang kepala keluarga Shao. Namun dia tidak tahu siapa orang yang menyerangnya. Orang ini adalah Daogu. Dia ingin masuk ke peringkat naga dan pinik melalui keluarga Shao. Shao Jingxi mengatakan, keinginannya mustahil. Dalam hati dia merenung, siapa pemuda di depannya? Hanya dengan satu serangan, pemuda itu dapat mengalahkannya. Kalau dia mengikuti peringkat naga dan pinik, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Daogu tidak ingin menyebutkan identitas. Dia meminta namanya akan menjadi Shao Jingsu. Pada akhirnya, Shao Jingxi setuju. Dengan demikian, Daogu memberikan sebuah imbalan sebagai rasa terima kasih. Sebuah botol dilemparkan kepada Shao Jingxi. Karena semuanya sudah beres, Daogu berniat pergi dan beristirahat. Di sebuah kamar, dia pun beristirahat sambil bergumam. Dunia Shenwu ini begitu lemah. Lebih lemah daripada yang dia duga. Mengingat kejadian Jiang Wuxian, dia harus lebih berhati-hati dan menyembunyikan identitasnya. Dia juga berpikir, bagaimana jika Xiao Chen tahu dia berasal dari keluarga Jiang? Apakah Xiao Chen akan langsung membunuhnya? Dia merasa dirinya sangat jenius. Semua orang dalam pelatihan mempersiapkan diri dalam peringkat naga dan pinik. Suasana di kota tersebut sangatlah sepi. Semua orang sibuk berlatih. Beberapa orang berkumpul melihat papan pengumuman. Mereka mengetahui peserta peringkat naga dan pinik kali ini tidak hanya berasal dari wilayah Qingsao, tapi mencangkup wilayah Jingzhou, Tianyuan, dan wilayah lainnya. Mereka semua akan ikut memperebutkan peringkat naga dan pinik. Beberapa orang juga membuat pertaruhan, menentukan siapa yang akan menjadi pemenang peringkat naga dan pinik. Tiket penonton juga dijual oleh beberapa orang. Di tempat lain, Jiang Chuan sangat gembira. Dia menemui Xiao Chen. Saat ini dia menggunakan pakaian baru dan meminta pendapat pada Xiao Chen. Namun Xiao Chen mengatakan, Jiang Chuan terlalu mencolok. Perkataan tersebut membuatnya sedih. Kemudian Xiao Chen menghiburnya. Mereka berjalan ke aula pertarungan. Di sana terdapat sebuah pelindung yang seharusnya bisa menahan seorang ahli di puncak pribumi. Jiang Chuan mengatakan keluarga Jiang mereka telah memberi banyak uang untuk pelindung ini. Mereka berdua masuk ke dalam. Jiang Chuan mengatakan orang tua yang duduk di depan adalah para pemimpin, petinggi dari wilayah utama. Meski kali ini peringkat naga dan pinik diselenggarakan oleh keluarga Shao, tapi orang tua itu juga bagian dan petinggi dari kompetisi. Orang yang paling kuat berada di puncak pribumi, tapi kekuatan fisiknya menembus tingkat surga. Jiang Chuan memperkenalkan pria botak. Dia adalah orang dari keluarga Jin, namanya Jin Jinbu, kakak dari segendut Jin Pang. Para petinggi pun datang. Di antara mereka adalah kepala keluarga Shao, Shao Jingxi. Seorang pria botak terkejut melihat Xiao Chen. Dia berasal dari keluarga Jin. Dia tidak terima Xiao Chen berani menyiksa cucunya. Kemudian melirik ke belakang, memberikan instruksi kepada mereka. Shao Jingxi menyuruh semua orang tenang. Secara resmi, dia akan membuka peringkat naga dan pinik. Diumumkan, jumlah peserta ada 400 orang. Babak pertama akan menjadi pertarungan kelompok yang berlangsung selama 1 jam. Bagi mereka yang masih bisa berdiri dalam waktu 1 jam, dianggap lolos. Di sini juga tidak ada aturan. Peserta boleh menggunakan pil, racun, tipuan, atau roh boneka bis. Tapi hanya satu hal yang dilarang, yaitu membunuh peserta lain. Jika itu terjadi, mereka akan didiskualifikasi dan menerima hukuman. Babak pertama pun dimulai. Segera setelah dimulai, banyak peserta menargetkan Xiao Chen. Mereka melompat sambil membawa senjata. Namun Xiao Chen tidak peduli, dia hanya memandang orang-orang yang datang. Hal itu membuat mereka berpikir, Xiao Chen meremehkan mereka. Banyak senjata dilemparkan. Selain senjata, ada juga yang melemparkan racun dan peledak ke arah Xiao Chen. Xiao Chen tidak peduli, semua itu tidak berguna baginya. Ledakan terjadi, Xiao Chen tertutup oleh debu dan asap racun. Jinbo tersenyum, dia ingin melihat apakah Xiao Chen bisa selamat dari serangan tersebut. Namun Xiao Chen tidak mengalami cedera sedikit pun. Dia masih berdiri di tempat yang sama.
bahkan tersenyum melihat peserta yang menyerang. Jinbo terkejut, tidak menyangka, bahkan Xiao Chen tidak mengalami luka sedikit pun. Dia marah sampai-sampai memukul meja, merasa orang-orang yang dia suruh tidak berguna. Pria di samping Jinbo menenangkan. Dia yakin sebentar lagi Xiao Chen akan dihabisi. Xiao Chen menatap para peserta lain. Melihat Xiao Chen tidak mengalami luka, para peserta yang menyerang ketakutan. Namun Xiao Chen sudah memberikan tinjunya ke arah peserta yang menyerang. Hanya dengan satu pukulan, mereka semua terpental, terbang ke segala arah. Peserta lain sampai melirik ke arah Xiao Chen. Serangan yang diberikan Xiao Chen sangatlah kuat. Xiao Chen mengatakan dia merasa bosan dengan para peserta ini. Jika mereka tidak mau menyerang, maka Xiao Chen akan menyerangnya. Jiang Chuan tidak menyangka bosnya akan memprovokasi peserta lain. Apakah dia sudah gila? Salah satu peserta mengajak peserta lain menyerang Xiao Chen secara bersamaan. Mereka semua melesat dengan membawa senjata. Namun Xiao Chen terlihat sangat bosan sampai-sampai menguap. Dia tidak ingin bertarung. Si hitam melompat dan berubah menjadi besar. Hanya dengan si hitam, semua peserta sudah dibantai. Si hitam sangatlah kuat. Satu pun dari mereka tidak dapat melukainya. Lin Peng tidak mau kalah. Dia berusaha lebih keras untuk melawan para musuhnya. Tombak yang ada di punggung Lin Peng diputar hingga mengeluarkan aura yang kuat, menyerang ke sekeliling. Begitu juga dengan gadis Taigu, Aheng, dan Jiang Chuan. Mereka semua terprovokasi oleh kekuatan Xiao Chen dan tidak mau kalah. Waktu akan habis dan semua orang yang berhasil sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh Shao Jingxi. Salah satu dari peserta yang tersisa adalah Dao Gu, seseorang dari keluarga Jiang. Dia menatap Xiao Chen dan melihat kemampuan si hitam. Kekuatan yang dikeluarkan si hitam sangatlah kuat, sesuai dengan rumor yang beredar. Dao Gu belum ingin melawan. Dia akan mengawasi Xiao Chen lebih lama lagi. Shao Jingxi menyuruh semua orang berhenti. Waktu telah habis. Mereka yang masih bisa berdiri dianggap lolos ke babak selanjutnya. Jiang Chuan sangat senang dia berhasil lolos di babak pertama. Xiao Chen melirik ke sekitar, melihat peserta lain yang lolos. Dia merasa ada beberapa aura yang aneh. Matanya berhenti ketika melihat ke arah Dao Gu. Aura yang dikeluarkan Dao Gu mirip dengan Jiang Wuxian. Xiao Chen berpikir, apakah dia adalah salah satu dari keluarga Jiang? Dao Gu juga menatap ke arah Xiao Chen. Seketika, dia menyapa Xiao Chen. Dalam hati dia terkejut. Apa mungkin dia sudah ketahuan? Padahal dia sudah menyembunyikan napas keluarga Jiangnya. Xiao Chen ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Kemudian melihat peserta lain dan memberikan beberapa pendapat terkait kekuatan mereka. Di bangku penonton, banyak orang bersedih. Mereka kehilangan uang karena orang yang mereka dukung telah tersingkir. Shao Jingxi mengucapkan selamat kepada para peserta yang lolos di babak pertama. Babak kedua akan dimulai 1 jam lagi. Semua orang sudah tidak sabar menyaksikan babak kedua. Para peserta yang lolos dipersilahkan untuk maju. Yang pertama maju ada Tie Chuan Qin. Dia mengambil sebuah kartu dari dalam peti. Begitu juga dengan Xiao Chen, dia juga mengambil sebuah kartu. Tanpa diduga, orang yang akan menjadi lawan Xiao Chen adalah Jiang Chuan. Hal itu membuat Jiang Chuan terkejut dan tidak memiliki harapan untuk maju. Xiao Chen mengatakan, mungkin ini bukanlah hari keberuntungan Jiang Chuan. Karena mereka sudah mengenal lawan satu sama lain, semua peserta dipersilahkan turun dari atas arena. Panitia akan membagi mereka menjadi beberapa grup. Para peserta mulai berjalan, menuruni arena. Para panitia mulai berdiskusi, membuat grup untuk para peserta. Diumumkan, grup pertama, Tie Chuan Qin melawan Jiang Songhu. Patriark keluarga Jiang langsung lesu. Dia merasa keluarga Jiang akan langsung kalah. Chuan Qin memperingatkan Songhu agar dia menyerah. Namun Songhu tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan melawan Chuan Qin. Pertarungan dimulai. Chuan Qin langsung maju memberikan serangan kepada Jiang Songhu. Serangan tersebut mendarat langsung di tubuh Jiang Songhu.